Jengkel kerap cekcok dengan mertua, seorang ibu muda di Tulang Bawang Barat bekap anak tiri hingga tewas. Atas perbuatannya tersangka dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Linda Sari, 26 tahun, seorang ibu muda ini diamankan petugas kepolisian Polres Tulang Bawang Barat karena tega menganiaya anak tirinya yang masih berusia 2 tahun hingga tewas. Peristiwa penganiayaan berawal saat anak kandung tersangka berebut mainan dengan korban, hingga korban didorong dan kepala korban membentur tembok dan kejang-kejang. Bukannya menolong korban, tersangka malah membekap mulut korban dengan tangannya hingga tewas. Usai dipastikan tewas, korban diletakkan di kasur seolah sedang tertidur untuk mengelabui suaminya yang saat kejadian sedang bekerja. Ayah korban baru sadar saat membangunkan korban dan melihat korban yang sudah tidak bernyawa. Jenazah korban sempat dimakamkan, namun ayah korban curiga atas kematian anaknya tersebut dan melapor ke polisi. Atas laporan ayah korban, polisi menyelidiki dan otopsi dengan membongkar makam korban. Dari hasil otopsi ditemukan sejumlah luka di bagian wajah dan keretakan pada tulang punggung korban. Penyelidikan polisi juga membuktikan pelaku ialah ibu tiri korban sendiri. Kemudian pelaku adalah ibu tiri dari korban. Hasil pemeriksaan dari saksi-saksi dan alat bukti yang terkumpulkan bahwa pelaku melakukan tindak pidana ini dengan cara membekap korban sampai meninggal dunia. Pada polisi, pelaku mengaku jengkel kepada mertuanya yang kerap menjelekan dan memarahinya. Dia juga kesal terhadap suaminya yang tidak ingin pindah dari rumah mertuanya. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yaitu bantal bercak darah korban, pakaian korban dan pelaku, handuk dan handphone. Atas perbuatannya, Linda Sari akan diancam hukuman penjara seumur hidup. Di Pontianak, Kalimantan Barat, seorang pria membunuh ibu tiri dan menganiaya adiknya hingga terluka. Pelaku diduga tega menganiaya kedua korban lantaran ketahuan hendak memperkosa keponakan dan kesal hanya diberi pinjaman uang Rp50.000. Pria berinisial Dede membunuh ibu tiri dan menganiaya adiknya di kediamannya Jalan Sepakat 2 Gang Anggrek, Kecamatan Pontianak Tenggara, Pontianak. Sebelumnya Dede meminjam uang Desi, adiknya sebesar Rp50.000. Namun saat masuk kamar, Dede melihat anak Desi dan muncul niat hendak ruda paksa. Karena aksinya diketahui, pelaku mengambil gunting lalu menganiaya Desi hingga terluka. Dede pun menganiaya ibu tirinya dengan gunting hingga korban tewas. Selain ingin ruda paksa anak adiknya, pelaku mengaku kesal. Ia hanya diberi pinjaman uang Rp50.000. Sementara pelaku butuh uang Rp300.000 untuk memperbaiki dinamo mesin cuci yang rusak. Lama mesin cuci, minjam 360, dikasih 50. Oh, kemudian diberikan 50.000. Setelah itu melihat anaknya dalam kamar. Mamanya melihat. Kemudian apa yang dilakukan lebih lanjut? Neneknya anak itu, bangunnya. Jadi saya itu bisa, saya tidak bisa bantu lagi. Posisi pisau ada di mana? Di atas meja. Dilanjut melakukan penusukan terhadap ibu tiri daripada pelaku atas nama DJ, inisial DJ. Kemudian selanjutnya ibu DJ ini pergi keluar rumah, kemudian dikejar oleh pelaku. Untuk selanjutnya terhadap yang bersangkutan pada saat itu ada salah seorang warga yang mengetahui tersebut dan yang bersangkutan turut diamankan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman kurungan penjara minimal seumur hidup. Penganiayaan terhadap Desi Susanti dan Sri Sunarti oleh Dede terjadi di kediamannya di Jalan Sepakat 2 Gang Anggrek, Kecamatan Pontianak Tenggara. Korban Sri Sunarti, ibu tiri pelaku, dianiaya hingga tewas oleh Dede. Sementara adik pelaku Desi yang dianiaya dengan gunting terluka dan menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara Dede usai menganiaya korban diamankan dan diperiksa di Mapolresta Pontianak.
Kasus pembunuhan terhadap anak terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur, November lalu. Pelaku yang juga ayah tiri korban mengaku kesal setelah melihat korban muntah saat disuapi makanan ketika ibunya pergi bekerja. Setelah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan intensif, Diki Setiawan, ayah tiri yang menganiaya balita hingga tewas, akhirnya ditetapkan menjadi tersangka oleh Polresta Sidoarjo. Peristiwa keji itu terjadi di rumah tersangka di Desa Sumokali Candi. Ibu korban menitipkan anaknya untuk dijaga oleh tersangka karena hendak pergi bekerja. Saat sedang disuapi, korban memuntahkan makanan hingga membuat tersangka emosi. Korban dianiaya menggunakan tangan kosong hingga meninggal dunia. Ini adalah emosi sesaat daripada pelaku karena saat disuapin ini namanya anak kecil, ini kemudian memuntahkan makanannya, mungkin terlalu kenyang ataupun kondisi apa kita tidak tahu. Dan hasil otopsi ada bagian organ yang kena atau bagaimana deh? Ya, salah satu hasil otopsi menyampaikan hal tersebut. Mengenai organ apa deh? Ya, ini karena di ininya anak-anak ya, korbannya jadi kita tidak bisa di bagian tubuhnya ada yang mengenai. Sebelumnya, warga Dusun Kedung Kampil, Desa Kedung Solok, Porong, Sidoarjo tidak mampu menahan emosi hingga berupaya menghakimi Diki Setiawan alias Uun, ayah yang tega membunuh anak tirinya. Diki berdalih jika anak tirinya yang berusia 5 tahun tersebut meninggal dunia karena terjatuh di kamar mandi. Namun keluarga yang curiga menemukan banyak luka lebam di tubuh korban hingga langsung melaporkan kejadian ini ke polisi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu, pada September lalu, seorang ibu muda di Indramayu, Jawa Barat membayar tetangga untuk membunuh anak tirinya yang berusia 7 tahun. Pelaku memilih bertindak keji hanya karena anak sambungnya itu sering mengamuk setiap meminta uang jajan. Wanita muda berusia 21 tahun bersama tetangganya, warga desa Benda, Indramayu, Jawa Barat ini menjadi tersangka atas kasus pembunuhan berencana. Korbannya merupakan bocah laki-laki berusia 7 tahun yang merupakan anak tiri tersangka wanita. Kepada polisi, SA mengakui perbuatannya dengan motif kesal kepada anak tirinya. Menurutnya, korban sering mengamuk setiap meminta uang jajan dan berlaku kasar kepada dirinya. Saat peristiwa pembunuhan terjadi, ayah kandung korban sedang melaut. Untuk melaksanakan niatnya, SA membayar tetangganya SP sebesar Rp70.000 dan sebotol minuman keras. Menyanggupi tawaran tersebut, pelaku kemudian mengajak korban berkeliling sambil mencari lokasi pembunuhan. Bocah 7 tahun tersebut menurut karena mengenal pelaku. Ketika sampai di Sungai Prawira, pelaku menurunkan korban dan memaksanya ke tepi sungai. Di saat itulah korban didorong hingga tenggelam. Kamis 19 Agustus, keluarga besar korban baru mengetahui keberadaannya yang tewas dalam kondisi mengapung di sungai. Sebelumnya nenek dan paman korban sempat melaporkan kehilangan MYP sejak Senin 16 Agustus. Namun polisi yang menangani kasus bocah tenggelam itu curiga. Pasalnya, korban bukan warga sekitar sungai. Dalam pengembangan penyelidikan akhirnya terungkap jika korban tenggelam bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Hasil pendalaman, eksekutor ini dijanjikan dan sudah diberikan minuman sebagai upahnya lah kira-kira seperti itu. Berapa uang itu? Uangnya belum dapat, namun miras yang sudah didapatkan oleh yang bersangkutan. Ibu tiri korban yang merupakan otak pembunuhan bersama tetangganya dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Seorang wanita di Aceh Besar Aceh tewas dibunuh mantan suaminya. Realitas segera kembali dengan informasi selengkapnya.